Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, di dunia ini bun, ada sebuah formula atau rumus. Siapa yang bucin pada seseorang, dia akan diperbudak oleh sosok yang dipucininya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, dalam hadis qudsi, Allah itu pernah berfirman kepada dunia ini, "Wahai dunia, berkhidmatlah kamu kepada orang-orang yang berkhidmat kepadaku, dan perbudaklah orang-orang yang berkhidmat kepadamu." Nah, begitu juga yang banyak dialami oleh para istri dalam rumah tangga. Semakin bucin seorang istri kepada suami, semakin mudah dia baper, tersakiti, dan merasa tertindas. Loh, kok bisa? Sebagai makhluk yang kental dengan emosi, maka seorang istri itu kalau sudah cinta beneran, maka dia akan menyerahkan semuanya pada orang yang dicintainya. Bahkan kalau perlu nih, berani berkorban apapun demi yang dicintainya. Inilah kehebatan seorang wanita dan seorang istri. Dan sayangnya, ketika ini tidak di-manage dengan baik, maka banyak istri yang hancur karena sudah menyerahkan hatinya itu 100%. Ya, apalagi kalau menyerahkan cinta kita ke suami, ya kita sering berekspektasi akan dibalas serupa oleh suami. Dan parahnya, suami kita itu seringkali tidak bertindak seperti ekspektasi kita. Aduh, ini kebayang gak bun sakitnya? Udah capek-capek melayani, udah banyak berkorban, malah nggak dihargai. Yang benar aja, rugi dong. Nah, karena itu di sini saya ingin sampaikan bagaimana dahsyatnya ketika kita sebagai istri mau menunjukkan sikap yang sedikit cuek di rumah. Cuek seperti apa yang dimaksud di sini? Apakah dengan kita cuek lalu kita mengabaikan pelayanan buat suami? Tentu tidak begitu maksudnya, bun. Cuek ini ada batasannya, terutama cuek terhadap feedback suami, cuek terhadap timbal balik suami pasca kita ngasih pelayanan. Nah, jadi setelah kita berbuat baik sama suami mau ngapain aja, itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita mah cuek aja. Nah, mungkin bunda ada yang berpikir nih, loh, tapi kan nggak bisa gitu bunda Ayu. Kalau dia nggak membalas perlakuan kita, artinya ya dia nggak cinta dong sama kita. Baik, kalau bunda bertanya seperti itu, maka saya jawab, tidak bun, bukan begitu. Suami itu punya caranya sendiri untuk mengekspresikan cinta. Dan kebanyakan dari mereka itu mengungkapkannya dengan cara yang berbeda jauh dari kita. Ya, jadi bunda tidak perlu khawatir. Dan saran saya bun, cuek aja. Nah, lalu cuek yang kedua selain cuek terhadap feedback suami, yaitu cueklah kepada pikiran-pikiran dan prasangka terhadap suami. Aduh, ntar kalau dia selingkuh gimana? Ntar kalau dia begini gimana? Ntar kalau dia begitu gimana? Nah, ini pikiran-pikiran semacam ini bun, sebaiknya tuh dicuekin aja. Kita nggak perlu sampai berpikir sampai sejauh itu, karena itu sudah bukan ranah kita, itu sudah ranahnya Allah. Kalau kita nggak mau cuek terhadap urusannya Allah dan terus pengen cawe-cawe, wah itu bawaannya jadi stres bun. Kenapa? Ya karena kita memaksakan diri kita untuk peduli pada hal-hal yang hanya bisa dikendalikan oleh Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Aduh, ini kebayang nggak bun? Gimana capeknya? Gimana beratnya? Nah, ketika kita punya sikap yang cuek, ya sedikit masa bodoh, dan nggak terlalu cawe-cawe sama kehidupan suami, kita itu akan punya waktu lebih untuk diri kita sendiri. Dan waktu lebih ini itu bisa kita manfaatkan untuk lebih mencintai diri sendiri. Ya, yang tadinya misalnya nih, setiap pagi kita mikirin suami, sedangkan di waktu yang sama bisa kita pakai untuk ke salon merawat diri, kita bisa pakai untuk olahraga, kita bisa pakai untuk shopping, ngurus bisnis, sosialisasi, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah larut dalam berbagai aktivitas yang positif, kita akan lebih sehat dan bahagia. Dan energi kebahagiaan kita ini itu akan semakin terpancar kuat kalau kita mau istiqomah. Dan tahu nggak bun, bahwa sebagai laki-laki, suami itu lebih suka melihat istrinya yang punya aura positif yang kuat, seperti yang saya gambarkan tadi. Nah, syarat dari aura positif yang kuat ini apa? Rasa bahagia bun. Dan bahagia itu bisa kita dapatkan ketika kita bisa menempatkan mana saja sih hal-hal yang ada di dalam kendali kita untuk kita urus dan kita tangani. Dan mana saja urusan yang tidak harus kita sentuh dan ya merupakan
merupakan urusannya Allah. Nah, ketika kita bisa memancarkan aura positif kebahagiaan, maka efeknya itu bisa nular ke suami. Kenapa begitu? Karena secara fitrah dan naluri, seorang laki-laki itu sangat mudah terpesona oleh pemandangan yang indah dari wanita yang punya aura daya tarik. Dan ketika dia terpesona, maka hatinya akan lebih lunak, Bun. Dan insya Allah akan lebih mudah untuk diarahkan tanpa dia merasa egonya itu terusik. Jadi aura daya tarik Bunda itu kayak orang yang lagi kena bius aja, Bun. Dan ini pernah kejadian pada klien saya yang mengikuti bimbingan saya dan ya memaharkan cincin Anira. Ya, beliau yang tadinya itu sering sakit ya, tersakiti karena perselingkuhan suami. Nah, saya ajarkan untuk teknik-teknik self love dan saya ajarkan untuk cuek sama urusan perselingkuhan suaminya. Dan ternyata, Bun, ketika dijalani, beliau sangat menikmati prosesnya. Beliau rutin aktivasi energi cincin Anira setiap hari sampai auranya ini terpancar kuat. Dan ketika aura daya tarik terpancar, maka sikap beliau ini sudah sangat cuek sekali sama suaminya. Dan tahu, Bun, apa yang terjadi? Ya, suaminya yang balik bucin ke beliau. Suami beliau yang sering menghubungi, sering nelpon, terus tiba-tiba meluk dari belakang, sering minta maaf, sering bilang kangen dan sebagainya. Nah, inilah Bun dahsyatnya efek dari sikap cuek dengan porsi yang tepat. Saya doakan semoga Bunda di rumah juga bisa mempraktekannya dan mengambil manfaat dari video ini. Dan jika Bunda membutuhkan bimbingan untuk bisa mengikuti jejak klien saya tadi, silakan Bunda bisa hubungi saya di nomor yang tertera di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.